Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Pak Yud di Side Vlog tidak akan mengajar, tapi hanya akan menjelaskan kepada saudara-saudara, kepada kita semua, termasuk kepada anak-anak, bagaimana cara akan melanjutkan sekolah. Ya. Nah, begini. Pada saat-saat akan penerimaan murid baru, penerimaan siswa baru, yang bingung biasanya siapa? Justru orang tua. Ya kan? Orang tua, bagaimana cara atau akan dikemanakan ini anak disekolahkan. Sehingga sering terjadi bahwa anak-anak itu seolah-olah harus mengikuti keinginan orang tua. Masuk di sekolah sana. Atau masuk di sekolah sini. Karena ini bagus, ini bagus, ini bagus, dan lain-lain. Menurut Pak Yud dari Side Vlog bukan seperti begitu. Sekolah-sekolah yang ada di Indonesia sekarang itu sudah setiap tahun diakreditasi. Diakreditasi itu maksudnya dipantau oleh pemerintah, kemudian dinilai apakah sekolah ini sudah memenuhi standar atau belum memenuhi standar. Yang memenuhi standar dibimbing terus oleh pemerintah. Yang belum memenuhi standar pendidikan yang baik, terus didorong untuk ditingkatkan. Nah, jadi kalau kita akan menyekolahkan anak-anak atau anak-anak akan melanjutkan sekolah, maka sekolah mana yang dipilih? Sekolah yang dipilih adalah sekolah-sekolah yang mempunyai grade akreditasi baik. Baik dalam arti yang paling baik adalah yang A. Mungkin ada A plus atau A min. Ya pokoknya yang A, yang di atas. Jadi kalau sudah punya grade A, itu mempunyai standar secara nasional lah. Secara nasional udah sama. Baik tempatnya, gedungnya, baik itu juga sarana prasarananya, termasuk tenaga pengajarnya. Sekarang dari tenaga pengajar. Sahir Vlog, Pak Yud yakin bahwa guru-guru yang berada di sekolah yang grade-nya A itu sudah memiliki keahlian dalam mengajar. Dia sudah punya surat izin mengajar, ya. Ibarat SIM itu sudah ada sertifikasi khusus untuk mengajar. Dan tidak semua orang, tidak semua sarjana, tidak semua bisa mengajar. Yang boleh mengajar di sekolah adalah guru-guru yang mempunyai sertifikat keguruan. Nah, belum tentu seorang sarjana dari tempat lain itu bisa mengajar sebagai guru di sekolah. Dia harus mengambil keguruan untuk bisa mendapatkan surat atau akreditasinya supaya bisa mengajar di sekolah. Jangan paksakan anak sesuai dengan keinginan orang tua. Ceritanya banyak zaman dahulu. Ada seorang tua datang kepada Pak Yud seperti memaksakan supaya anaknya itu diterima di sekolah di mana Pak Yud mengajar. Padahal pada waktu itu masih sistem peringkat, sistem NEM pada waktu itu. Kemudian padahal dia NEM-nya di bawah. Pak Yud katakan begini, Bu, apa tidak kasihan? Sekarang, andai kata putra ibu itu masuk di sekolah sini, sekolah kami, maka putra ibu itu akan menjadi galau. Kenapa galau? Karena mereka akan tertinggal dengan teman-temannya yang di atas. Tertinggal itu. Malah jadi dia paling buncit. Apa nggak kasihan anak kepada anak? Coba. Jadi kalau ibu memaksakan, silahkan. Tapi tolong pikirkan, jangan sampai justru anak yang menjadi korban. Akhirnya ibu itu bisa mengerti, dan kemudian dia akhirnya mendaftar di sekolah lain. Nah, sekarang tidak begitu. Sekarang tidak ada sekolah favorit. Tidak ada. Karena sudah adanya sistem zonasi ini, luar biasa. Sudah sangat baik. Artinya, dengan menghilangkan
sistem sekolah favorit itu, maka anak bisa sekolah ke sekolah yang paling dekat. Yang paling dekat. Keuntungannya banyak. Salah satu diantaranya adalah menghemat transportasi. Jalan tidak penuh. Karena cukup dengan jalan kaki, dekat. Itu kan? Walaupun banyak orang tua sementara itu yang mengatakan ini sistem zonasi itu buruk. Tapi Pak Yud dari Saifullah mengatakan justru sistem zonasi itu baik. Jadi sekolah yang ada itu menerima anak-anak di sekitar yang dekat dengan sekolah itu. Nah, jadi kita ulangi bahwa memilih sekolah untuk anak-anak kepada orang tua ini terutama itu tidak harus ke sekolah negeri. Sekolah swasta pun boleh. Sekolah negeri maupun sekolah swasta setiap tahun itu dipantau oleh pemerintah dengan istilah diakreditasi. Diakreditasi, dipantau, kemudian apakah ini sekolah ini baik apa tidak, itu. Jadi banyak sekolah-sekolah swasta yang lebih baik daripada sekolah-sekolah negeri. Dan sebaliknya, banyak juga sekolah-sekolah negeri yang lebih baik daripada sekolah swasta. Kemudian, dari pihak guru, tadi Pak ulangi sekali lagi bahwa guru-guru itu sudah dididik sebagai guru, betul-betul. Punya keyakinan, andai kata sekolah yang mempunyai grade A, mempunyai akreditasi A, maka dia sudah setara dengan sekolah manapun. Baik dengan sekolah negeri maupun dengan sekolah swasta yang lain. Ada itu kriteria penilaian untuk dalam akreditasi sekolah itu. Jadi kepada anak-anak jangan terlalu terlalu menginginkan sekolah yang jauh, padahal sekolah yang dekat juga ada yang bagus. Nah itu ya. Nah, jadi kalau begitu, anak-anak sekalian atau kita orang tua membimbing anak-anak, memberi pengertian agar supaya memilih sekolah itu yang benar, memilih sekolah itu yang cocok untuk dirinya. Cocok untuk dirinya, cocok dengan lingkungannya, kemudian cocok dengan teman-teman yang ada di situ. Nah, jadi orang tua pun tidak perlu bingung. Karena biasanya seperti dikatakan yang bingung itu malah siapa? Orang tua. Kayaknya orang tua yang akan sekolah. Padahal yang akan sekolah siapa? Anak yang akan sekolah. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, anak-anak pun punya kesadaran untuk masuk ke sekolah-sekolah yang dekat, yang pantas. Tapi juga jangan lupa bahwa sekolah-sekolah yang mempunyai akreditasi A itu sudah setara satu sama yang lain, baik itu negeri dengan swasta atau swasta dengan negeri. Kalau grade-nya sama-sama A, akreditasi A, maka itu sudah dianggap setara. Dan memang ada yang masih akreditasinya B. Oleh karena itu pilih yang akreditasinya A, karena itu sudah mempunyai standar secara nasional seperti begitu. Jadi anak-anak sekalian dan para orang tua, besok-besok andai kata masuk ke sekolah itu pikirkan hanya demikian. Pemerintah sudah berusaha dengan baik supaya memudahkan orang tua maupun memudahkan anak-anak. Ya. Jangan terlalu fanatik dengan sekolah tertentu. Padahal ada sekolah lain juga yang sama baiknya dengan sekolah yang Anda fanatikin tadi. Gitu. Semoga semua sukses semua. Anak-anak mesti paham, orang tua juga mesti membimbing dan memberi pengertian kepada anak-anaknya. Salam hormat Sair Vlog, Pak Ide Sair Vlog, dan semua semoga sukses.